Perubahan anggaran 2025. Sengaja kami berdasarkan hasil rapat pimpinan dan diteruskan di rapat badan musyawarah menjadwalkan dalam 1 hari ini. Makanya kami di badan musyawarah, kebetulan saya sendiri di badan musyawarah karena efisiensi waktu, bukan saja makanan, minuman, dan perjalanan efisiensi. Ini makanya waktu juga di efisiensi, karena kami diperintahkan di aturan sampai tanggal 15 harus penetapan perubahan. Jadi kami cuma ambil 1 hari dan diteruskan oleh Badan Banggar nanti di 3 hari, mulai dari besok sampai tanggal 14, dan tanggal 15 itu adalah penetapan untuk perubahan anggaran. Jadi kami mengefisiensi waktu ini dalam 1 hari ada sekitar 8 dinas, kami bagi 2, 4 di jam pertama, 4 di jam kedua. Nah, jadi sekaligus ini kami cuma mau mengetahui sudah berapa persen anggaran yang terpakai dalam sampai di bulan anggaran 2025 sampai di bulan 8 persiapan untuk 2025, dan apakah ada tambahan untuk perubahan, karena setahu saya di kemarin itu kan ada perubahan di Batan Tubuh APBD 2025. Jadi kami harus tahu juga untuk sebagai laporan pimpinan komisi kami ke Banggar. Jadi mungkin ada sedikit laporan nanti pada dinas tenaga kerja dengan dinas pariwisata pada kami untuk sebagai catatan untuk menyampaikan ke badan anggaran. Saya mungkin persilakan yang dinas tenaga kerja yang hadir. Itu di Dinas Koperasi UMKM kami mendapat kemarin anggaran parsial terkait masalah notariat, biaya notariat untuk desa dan kelurahan. Jadi karena itu sesuai dengan edaran Kemendagri bahwa setiap daerah wajib menyiapkan anggaran untuk persiapan notaris kepada hukum. Jadi cuma itu ada penambahan sekitar 300 lebih ya, dari 109 desa dan kelurahan kali 2,5 juta. Karena anggaran untuk notaris seperti itu. Jadi itu sudah terlisan semua, sudah hukum, akan sudah masuk di ikut berusaha. Jadi kami ini sudah ada beberapa koperasi desa yang sudah jalan, 4 sebagai penentuan. Misalnya waktu singkat ini dari 4 ini akan berjalan semua setelah kita melakukan rapat teknis dengan BUMN. Misalnya kami akan juga dibantu Komisi 4 agar kami harus mendapat advis atau pendampingan terutama kepada BUMN. Karena BUMN itu yang menjadi mitra kerja Komisi Desa adalah Badan Usaha Mikro Bulog, PT Pertamina Patraniaga sebagai pengecer LPG, kemudian PT Pos masuk di wilayah jasa pengantaran, kemudian dari PT Pupuk Indonesia untuk penyeluruhan pupuk ke petani, kemudian PT Kimia Farma untuk toko obat dan klinik, dan logistik dan pangan itu sudah termasuk konstruk yang sudah kita siapkan sebagai bentuk dukungan kepada koperasi desa. Jadi dalam waktu singkat ini, mohon izin Pak Ketua Pimpinan, kami akan mengadakan kepada pimpinan teknis menghadirkan semua ketua koperasi desa, desa dan kelurahan se-Kabupaten Pindrang, dan akan dihadiri pula oleh BUMN yang bekerjasama dengan kami.
termasuk ketua anggota komisi 4 DPR, agar kami butuh sedikit penekanan ke BUMN agar mempercepat proses kerjasama dan kontrak dengan BUMN. Kemudian selanjutnya, kami terkendala ketua, ini kan setelah terbentuknya 109 desa dan kelurahan Merah Putih, otomatis yang kita harus lakukan adalah penguatan sumber daya manusia yang ada di koperasi. Jadi kita sudah ajukan kemarin anggaran untuk pola pimpinan teknis koperasi, mudah-mudahan bisa direalisasi oleh Pak Bupati. Kemudian yang paling penting ini adalah perjalanan dia dalam daerah. Karena 109 desa kelurahan itu yang menjadi lokus delikti daripada kunjungan kami, termasuk penguatan pengawasan dan penjuruan. Nah, kemudian kami juga mendukung juga antara apa perjanjian sudah untuk koordinasi semua. Pertama dari dinas koperasi ini barangkali perlu kami sampaikan kepada Pak Kadis bahwa koperasi itu kan sudah dulu namanya dulu KUD, koperasi di desa, dan sekarang koperasi Merah Putih yang sama statusnya di desa. Ini koperasi KUD dulu itu banyak peninggalan KUD yang ini perlu diinventarisasi sekali. Karena jangan sampai ke depan nanti kita tidak tahu di mana limbahnya itu. Ini saya contoh kecil di desa saya, Desa Prakalawan. Itu aset KUD di sana ada beberapa titik. Di Kampung Gur saja ada 2 titik. Ada 2 titik di sana. Di Lalee ada juga 1 titik di sana. 2 titik juga di Lalee. Ada kantor dulu di sana. Rumah besar itu Aroko dengan sendirinya. Gudang pupuk ada juga, jalan kepunnya itu. Itu di Lalee masih wilayah Prakalawan. Di Kampung Gur itu gudang pupuk 1 dengan bekas penggilingan KUD yang di Kampung Gur. Ini saja di satu desa ini berapa memang aset yang ada di sana. Dan aset yang ada di sana itu strategi semua. Nah, inilah yang perlu diinventarisasi, kemudian perlu dilihat mau diapakan itu. Itu modal itu aset itu. Nah, kemudian ini koperasi Merah Putih ini perlu sedikit saya dengan Pak Kadis. Karena sudah terbentuk barangkali di desa-desa itu sudah terbentuk, dan tentu di desa-desa kita tidak tahu bahwa itu SDM pengelola itu bagaimana. Nanti kita lihat, jadi hati-hati di situ Pak Kadis ya sebelum ini. Kita lihat nanti monitoring terus, mudah-mudahan dengan berjalan sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai terulang dengan nasib KUD dulu. KUD dulu bagaimana hebatnya, majunya dulu. Tapi tidak tahu peninggalan banyak sekali di ketahanan pangan dan di mana-mana. Jadi ini. Jadi itu sekedar informasi Pak Kadis. Kemudian ke BKKBN saya Pak Kadis. Di BKKBN tadi kita dengarkan itu bahwa yang terrealisasi anggaran itu baru 93 April. Jadi kesemuanya ini kita telah realisasi keuangan 2.390.271.365. Sedangkan sisa anggaran adalah 2.912.766.428 atau persentase keuangannya 45%, persentase fisik 50%. Ini adalah kebutuhan dari tahun anggaran bulan Juni 2025. Saya pikir itu terkait dengan apakah ada, kami merasa tidak ada juga karena teman-teman sama sesuai dengan pelaksanaan aktivitas pelayanan di dinas pariwisata dari sisi keuangan izinnya secara garis besar kami kasih pengantar dulu bahwa
anggaran pagu kami untuk tahun 2025 setelah ada pengurangan dari parsial, sisa 7.250.000.000 sekian ratus ribu rupiah. Kalau disandingkan dengan tahun sebelumnya yang 7,7 miliar sekian ratus ribu rupiah, ada pengurangan sedikit dari tahun sebelumnya sekitar 500 juta. Seandainya tidak ada perubahan atau pengurangan di parsial kemarin, tentu tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Tapi karena ada efisiensi pemerintah sehingga seperti ini keadaan pagu. Namun kami berusaha untuk mengoptimalisasi pelayanan yang ada di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Kemudian dari realisasi karena ini baru triwulan kedua pimpinan, sekitar 40%. Sesungguhnya kalau sudah terlapor nanti ini, karena di kami itu didominasi juga ada bantuan hibah olahraga dan bantuan hibah pemuda yang nilainya cukup signifikan, mempengaruhi rasio komposisi pagu sekitar 2 miliar lebih. Dari 7 miliar itu 2 miliar lebih itu dari banyak, karena olahraga sendiri sekitar 1,3, kemudian pemuda sendiri dari beberapa pemuda yang mendapatkan hibah itu 900 juta. Jadi sekitar 2,2 lah kalau hibah. Itu hanya melintas di instansi kami dan hanya proses administrasinya di kami. Jadi di anggaran perubahan yang tidak ada hal yang baru. Kami hanya menggeser beberapa hal kemarin yang termasuk efisiensi anggaran. Untuk perjalanan juga kita mengalami efisiensi 50%-nya. Jadi untuk kegiatan baru kami tidak ada di anggaran perubahan, tidak menambahkan. Mungkin yang perlu ada catatannya, karena untuk kegiatan efisiensi anggaran ini ditransfer termasuk juga BOK-nya Puskesmas. Padahal secara kebijakan ataupun aturan kan sebenarnya kalau BOK tidak bisa di efisiensi, tapi karena di pemerintah kabupaten tidak cukup kalau misalnya BOK-nya tidak termasuk. Tetapi ini yang menjadi catatan untuk efisiensi anggaran. Kemudian kalaupun nanti bisa dikembalikan untuk jalanan, tetap dikembalikan seperti awalnya. Jadi kalau ada aturan, tapi sampai sekarang mungkin masih belum ada catatan untuk mengembalikan. Kemarin minggu lalu ada dari provinsi juga, kita sudah evaluasi, mungkin ada dari DPS juga, mungkin belum ada kepastian apakah ada pengembalian untuk efisiensi dana transport, karena bunyinya transport kalau di Puskesmas memang jumlahnya 375.280 rupiah. Jadi kalau terkait dengan persoalan yang kami hadapi selama ini, perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan DPR bahwa seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi, ya memang masalah kita ada di perjalanan di SPPD. Jadi untuk saat ini dalam melakukan pertemuan misalnya di Makassar, ya kami sampaikan pada teman-teman kabit dan para anggotanya untuk ya kita lihat prioritasnya. Kalau sangat prioritas diharapkan untuk diikuti dan kita carikan sama-sama kira-kira supaya ada pembeli, minimal ganti pembeli bensinnya teman-teman ke Makassar 1-2 hari. Nah itu yang kami lakukan saat ini, karena untuk perjalanan ya dari masih trimester kedua terakhir itu masuk ke triwulan ketiga itu sudah tidak ada lagi Pak Ketua. Jadi itu yang menjadi kendala kami sebenarnya di persoalan di perjalanan ini. Untuk luar daerah, untuk dalam daerah ya kita tidak pakai lagi perjalanan ya, data untuk melakukan monitoring evaluasi saja, karena kami juga ada balai di semua kecamatan. Jadi untuk turun ke balai melakukan monitoring, ya kita mengikuti kegiatannya saja teman-teman yang ada di bidang. Jadi
Jadi kalau ada kegiatan misalnya bidang apa, ya sudah sebenarnya saya ikut turun untuk kita turun lihat kondisi yang ada di lapangan. Ya, barangkali seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kami Dinas Kedua KPP 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oleh sekretariat bahwa jam kedua ini ada 5 instansi atau dinas yang kita akan dengarkan program yang akan dilakukan pada saat anggaran perubahan ke depan. Ini menarik karena sebagai mitra kerja setelah mendengar nanti pemaparan dari teman-teman mitra kerja kita di Komisi 4 ini, kita akan dorong ke Banggar untuk ditindaklanjuti. Ketika ada catatan-catatan nantinya yang disampaikan oleh teman-teman fraksi dan teman-teman komisi, itu kami akan dorong karena besok ada rapat Banggar dengan pimpinan komisi yang ada di DPT bersama dengan instansi yang terkait. Kita langsung saja persilahkan kepada, kita mulai dari Dinas Kesehatan. Fokus ke anggaran dulu, membangun fokus ke pelayanan. Sedikit kami dari teman-teman di DPR dengan adanya sistem yang baru ini antara DTKS ke TKN ini sangat-sangat merepotkan kami untuk menjawab apa-apa yang terjadi di leading sektor masyarakat kami, terutama masalah BPJS ini tentang kesehatan, karena dalam program Pak Bupati sudah dituangkan dalam PJMP bahwasanya BPJS gratis, tapi di dalam kegiatan masyarakat hari ini banyak yang tidak aktif lagi BPJS gratisnya karena sudah hilang namanya dari DTKS menjadi DTKN ini, karena mungkin ada teman-teman dari teman-teman penyelenggara di bawah tentang apakah dia berhak atau tidak berhak untuk menerima BPJS gratis ini. Namun yang kita problem hari ini adalah rata-rata dari teman-teman masyarakat ini ada yang diarahkan untuk ke BPJS Mandiri. Nah, ini yang jadi dilema kami, karena dalam program Bupati sendiri bahwasanya BPJS gratis ini semua masyarakat Kabupaten Pindrang masuk dalam BPJS gratis ini menurut PJMD, walaupun pada dasarnya belum dilaksanakan karena masih dalam posisi untuk anggaran. Nah, makanya saya mau sedikit solusi atau berikan kami sedikit jawaban dari Ibu Kadis mengenai hal ini, yang dimana teman-teman masyarakat di bawah semua yang tidak aktif kasihan yang BPJS gratisnya ini malahan diarahkan ke BPJS Mandiri. Nah, jadi mereka membayar untuk BPJS ini. Berikan kami sedikit wejangan atau apa yang kami jawab kepada masyarakat. Cukup itu. Terima kasih Pak. Di-backup oleh Kementerian Kesehatan, tetapi ternyata ada aturan barunya Kementerian Kesehatan. Sekarang untuk wilayah Sulawesi Selatan tidak bisa dikasih dokter ahli karena dianggap bukan daerah perbatasan kepulauan dan terpencil. Tidak masuk itu. Kemarin 2 tahun dokter anak kita di-backup dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk hari ini belum? Tidak. Tidak ada itu, sejak tidak ada, menurun itu saya bilang tadi Pak. Jadi 200 juta hilang per bulan. Terjawab kan? Banyak informasi yang kita dapat bahwa ketika kita masuk Malaysia, keluarga kita masuk Malaysia, mending ke puskesmas saja kalau itu pasiennya anak. Iya, karena tidak Karena bisa kalau di sana orang masuk rumah sakit itu karena tidak satu hari itu aja sampai 2 juta dibayar. Iya, tidak terklaim karena tidak ada terklaim. anak. Ya ternyata kondisinya begitu dong. Iya, Jadi kami tidak bisa kasih jawaban pas ke masyarakat. Dekat kita kalau tidak kan tahu kronologisnya gitu. Iya. Kami juga. Jadi keluarga kalau dihubungi itu kan bisa. Kasus-kasus yang butuh pendampingan oleh dokter spesialis anestesi itu tidak bisa kita duga, makanya diminta untuk standby teman dari
kami dari rumah sakit itu kami pakai di ICU dan kami pakai di kamar operasi itu intensifnya, dan kami sempat pinjam untuk dipakai di medisi. Anestesi spesialis kami cuma satu, itu dia cover banyak, termasuk juga pos SC, sesio, jadi hardtender. Kemudian dia juga di rumah sakit Khadijah, jadi hampir full untuk di timbangan saya dengan kota, jadi susah untuk membagi diri. Kalau bilang mungkin kemarin tadi itu sampai 20 juta, ya memang begitu Pak. Bahkan kami pernah dokter-dokter ahli sekarang gitu Pak, nggak mau kalau nggak segitu ya. Karena dia pemain seperti kita transport bola lah ceritanya. Kalau kita mau kontrak orang pasti dia data penggala yang dioperasikan dinas sosial. Saya perspektif saja yang saya sampaikan di sini Pak, yaitu tahun anggaran 2025 gaji untuk ASN 2.344.848.749 rupiah. Realisasi anggaran 1.332.363.11, persentase 56,82%. Sisa 1.012.485.038. Kemudian anggaran sekretariat dinas sosial 873.147 juta 840. Realisasi anggaran 376.536.292 rupiah. Persentase 43,12%. Sanggara 496.611.58. Kemudian ketiga, bidang rehabilitasi sosial. Ini anggarannya 148.398 juta rupiah. Dan realisasi 9.212 juta. 9.212 rupiah, persentase 6,37%. Sisa 135.553.000 rupiah. Kemudian ribon sampai, karena memang harus kita ada persediaan sampai bulan Januari Februari. Tidak boleh kita habis Desember, karena kapan habis Desember tidak ada yang kita pakai Januari, sedangkan anggaran itu kan biasa bulan Maret Pak. Bisa nggak? Enggak bisa Pak. Iya, jadi tidak mau melintas, tapi pada saat Desember harus ada persediaan untuk bahan untuk melintas. Begitupun dengan ATK kertas, ya. Harus ada persediaan. Kalau kita tidak boleh habis pada bulan Desember. Jadi 2 kali pendampingan, 1 kali kalau hitung-hitungan kami ini ribon, kami harus sediakan itu sekitar 170 sampai bulan Februari. 170 juta ya? Ripon. Itu sudah termasuk film dengan cleaning kit. Selama masih ada BBM-nya harus ada. Sedangkan yang lain untuk perjalanan dinas, yang dinas menjemput yang namanya KTP sekali ke Jakarta itu sekitar 8 juta. Kalau 2 kali ke Jakarta itu sekitar 16. Ya. Kalau walaupun kita dibantu di provinsi, 1 kali ke provinsi itu sekitar 1,8 sampai 2 juta. Itu untuk 1 orang. Anggaplah 1 orang yang pergi. Ya. Walaupun itu berat sebenarnya Pak. Karena 1 rotan itu sampai 7 kilo. Ya. Itu cuma 200 berapa? Kalau saya pakai begini,